Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fernando, NIM 1121948, salah satu mahasiswa dari UMSERA, Fakultas Teknologi Informasi. Kali ini saya akan men-share NetBeans dengan PBO yang kedua. Kemudian tugasnya adalah membuat aplikasi login sederhana. Langsung saja, setelah kita buka aplikasi NetBeans-nya, kita buat project sesuai namanya PBO 2. Kemudian kita buat package-nya di sini baru Gframe Form. Jadi kita langsung klik, kita buat Gframe Form. Class name-nya kita buat namanya latihan 1. Kemudian finish. Nah, ini sudah muncul Gframe frame untuk aplikasi awalnya. Nah, ketika ingin mewarnai frame ini tidak bisa diwarnai, jadi kita buat lagi, kita masukkan panel. Ini ada di kolom swing container sebelah kanan. Ini ada panel sebelumnya, tapi kita harus ubah dulu frame ini. Diklik kanan di framenya, kemudian kita pilih layoutnya kita ubah, kita pakai grid layout. Grid layout ini untuk memudahkan memposisikan nanti entah itu panelnya atau label atau button, nanti di dalamnya bisa kita atur sesuai keinginan apabila kita menggunakan layoutnya grid. Jadi kita langsung pilih grid layout, kemudian untuk mewarnai kita masukkan panel, kita klik panel di sini. Nah, secara otomatis dia langsung menyesuaikan dengan ukurannya ya. Kemudian untuk frame nya ini kita properties di pilihan navigator di sebelah kiri bawah. Ini ada frame. Ini kita untuk setting ukuran. Jadi kita klik kanan frame-nya, properties. Kemudian ini bisa kita setting ukurannya di preferred size. Preferred size-nya ini saya ubah jadi 500 kali 400. Kemudian kita oke. Nah, resizable-nya ini adalah nanti dijelaskan. Kita checklist dulu. Nanti setelah kita run latihan ini akan menunjukkan apa fungsi dari resizable ini. Ini kita close dulu. Kemudian untuk panelnya, untuk panel ini bisa kita atur warnanya. Ini propertiesnya juga ada nih di pojok kanan bawah. Ini bisa kita ganti di backgroundnya. Kita mau pilih orange contohnya, kemudian kita klik OK. Sudah ganti warna orange. Kemudian bordernya kita pilih line border, thicknessnya kita pilih 3, kemudian OK. Sudah terbentuk nih frame untuk aplikasi login sederhananya nanti. Kemudian ini kita tes run file dulu nih, latihan satunya. Kita klik kanan, run file. Nah, akan muncul seperti ini. Resizable tadi ketika kita klik pojok kanan atau pojok kiri, di pojok ini akan muncul tanda panah. Nah, ini resizable. Kalau kita cek resizable nya, ini bisa kita perbesar atau perkecil, kita ubah ukurannya sesuai keinginan, bisa ditarik-tarik gitu. Ini kita keluarkan. Nah, tadi untuk menggantinya kita di Gframe, kita pilih properties, kemudian share resizable. Nah, resizable kita uncheck, kita close. Kita cek lagi nih, kita pastikan run file. Nah, maka tidak ada pilihan nih untuk mengubah size-nya ketika dijalankan. Jadi size-nya sudah fix, tidak bisa diubah. Kita pilih, kita uncheck resizable tadi. Kemudian selanjutnya kita mau menambahkan tulisan ini di label. Kita klik label, kemudian masukkan di sini. Kita ganti edit text jadi form login. Kemudian kita bisa pilih font, ukuran, dan stylenya. Kita pilih Tahoma bold, kemudian 36 ukurannya. Form login. Ya, nah, tampilan ini panelnya kita ubah dulu nih layoutnya.
sebelumnya frame-nya yang kita ganti grid layout, akan muncul seperti ini nih layoutnya. Kalau layoutnya standar dari panel. Nah, panelnya bisa kita klik kanan, properties. Maaf, di sini di warnanya backgroundnya kita pilih set layout, kita pilihnya absolute layout. Akan muncul seperti ini, tidak akan ada lagi ada garis-garisnya tadi. Ini form login sudah. Kemudian kita mau menambahkan gambar, contohnya menambahkan gambar, kita bisa di label, kita pilih di sini, kemudian klik kanan, properties. Di sini kita gantiin di icon, kolom icon, kita pilih file gambar yang mau kita gunakan. Saya sudah download sebelumnya, ini gambarnya. Oke, close. Nah, ini sudah ada gambar. Ini kita hapus dulu tulisannya seperti ini. Kemudian kita tes lagi run file untuk memastikan ukurannya. Oke, kita atur ukurannya supaya sesuai dengan hasilnya. 12 ke 99, kurang lebih segini. Kita pastikan lagi, kita run file. Oke, ukurannya kurang kecil sedikit. 500 kali 400. Ya, kita coba ukuran segini, run file lagi. Oke, sudah cukup. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita mau menambahkan user, kolom untuk pengisian user dan password. Bisa kita edit username, kemudian ini kita edit password, kemudian kita ubah ukurannya dulu supaya tidak terlalu besar. Ini sampai 14. Kecilan, kita pakai 18, kurang 24. Ya, kurang 24. Mungkin kita ganti 24. Ya, tinggal kita atur, sesuaikan posisinya. Password, kita copy untuk di kolom password. Oke, selanjutnya kita buat text field untuk yang username. Text field ada di swing control, text field, kita klik, kita buat sesuaikan ukurannya, panjangnya, lebarnya, posisinya. Oke, ini kita hapus isinya. Kemudian untuk yang password, di sini ada password field juga, cuma khusus untuk password. Ini kita perbesar. Oke, kemudian edit text kita hapus. Salah. Kemudian password fieldnya kita edit text, kita hapus. Oke, kita sesuaikan lagi kurang lebih. Ya, seperti ini sudah terbentuk form untuk isian username dan password. Kemudian kita mau buat button. Ini ada di sini control, oke, button kita buat di sini untuk edit text, untuk login. Kita ubah ukurannya 18, bold 14 saja, 14. Oke, kemudian satu lagi untuk tombol reset. Ya,
ini tombol reset. Kemudian saya buatkan satu lagi, ini untuk tombol keluar. Jadi kalau kita mau keluar dari aplikasi, ada tombol tersendirinya, keluar dari aplikasi login ini. Oke, ini secara desain sudah jadi. Kita coba run file ya. Oke, keluarnya kurang lihat sedikit. Kita run file lagi. Oke, cukup, sudah terbentuk formatnya. Kemudian kita buat lagi satu lagi nih, Gframe formnya ini untuk halaman utamanya. Kita login, kita buat sederhana saja. Ini kita buat nama filenya halaman utama, finish. Oke, kemudian kita beri label di teks, selamat datang. Kemudian kita pilih bold, ukurannya 36. Selamat datang. Kemudian kita buat button ini untuk logout dari halaman utama dan akan kembali ke halaman login tadi. Nanti kita buat source-nya, ini kita ubah dulu, log out. Oke, kemudian 14 bold, 14 saja, 14 bold. Oke, selanjutnya setelah button logout kita buat, sudah ukurannya pun sudah kita tentukan. Ini untuk halaman utama. Nah, sekarang kita balik lagi ke latihan 1. Kita buat code-nya nih, source-nya. Kalau kita mau klik login, nanti munculnya apa, klik reset munculnya apa, klik keluar, kemudian di halaman utama pun begitu. Jadi kalau kita mau ubah, kita atur kodenya. Ini login, kita klik 2 kali. Sama NetBeans akan diarahkan. Ini button untuk login. Selanjutnya untuk membuat source dari tombol login ini, kita double klik, tadi akan muncul langsung ke source. Ini kita buat source code. Setelah muncul, ini sebelumnya saya sudah buatkan source code-nya seperti ini. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Ini untuk tombol login. Nah, di sini masih muncul tanda-tanda peringatan nih. Peringatan ini nanti kita benahi, cuman saya jelaskan dulu. String user admin ini untuk melingkan bahwa usernya itu admin, passwordnya juga admin. Kemudian if user sama dengan ini, mengabaikan besar kecil hurufnya, sama dengan inputannya. Jika user admin tadi sama dengan inputan tombol kolom, sama inputan dengan tombol dengan kolom, kemudian passwordnya sama dengan kolom, maka this ini untuk frame latihan 1 visible-nya false, dia langsung akan berganti new halaman utama. Nah, halaman utamanya akan visible-nya true. Jadi ketika isiannya sesuai, dia akan memunculkan halaman utama begitu. Kemudian saya buat di sini else if ini ketika input usernya equals dengan kosong, maka akan muncul message, peringatan bahwa user tidak boleh kosong. Nah, ketika usernya kosong, akan muncul peringatan user tidak boleh kosong. Begitupun dengan password. Ketika passwordnya equals dengan kosong, maka akan muncul peringatan password tidak boleh kosong. Nah, yang else lainnya, ketika ketika isiannya tidak sesuai dengan yang sudah kita tentukan di string user ataupun string password, maka akan muncul user atau password Anda salah. Begitu. Kemudian dia akan mengembalikan posisi user dan password ini ke kosong, set text ke kosong, dan tanda keyboardnya
ini di request fokus di input user, di bagian user nanti tanda keyboard yang blink ini begitu. Nah, tanda peringatan lampu-lampu ini adalah nama dari kolom yang tidak sesuai nih. Kalau user kan saya buat di sini input user, untuk password saya buat input password. Nah, gantinya gimana? Kita balik lagi ke desain. Ini desain. Untuk user kolom ini saya ganti dulu, klik kanan, change variable name. Ini saya ganti jadi input user. Oke, pakai yang password, klik kanan juga, change variable, input pass. Oke, kita balik ke source. Nah, ini sudah ada lagi nih tanda-tanda peringatan. Jadi ini sudah hijau nih tandanya, berarti sudah sesuai. Input usernya, input passwordnya ini sudah sesuai. Ini untuk tombol login. Nah, untuk tombol reset ini kita klik lagi, udah klik, maka akan muncul. Nah, ini untuk kita isikan codingnya untuk tombol reset. Saya sudah buat juga sebelumnya untuk tombol reset ini. Nah, maksud dari tombol reset ini adalah ketika kita klik tombol reset, input usernya kita set teksnya jadi kosong, untuk passnya juga kita set teksnya jadi jadi kosong juga. Nah, ini bisa kita tambahkan request fokusnya, ini bisa kita tambahkan lagi di bawahnya. Jadi ketika kita reset, tanda keyboardnya ini ke input user begitu. Ini untuk tombol reset. Nah, satu lagi untuk tombol keluar, kita double klik. Ini untuk kolom tombol keluar, ini saya sudah buatkan juga di tombol keluar. Kita paste di sini. Nah, ini kita pakai if jika kita klik tombol itu akan muncul confirm dialog. Jadi dialog konfirmasi bahwa apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, di frame-nya nanti akan muncul tulisan terima kasih di atasnya. Kemudian munculkan tombol panel yes dan no option yes dan no. Kemudian memunculkan ketika kita klik tombol yes, maka akan sistemnya exit. Ketika kita munculkan dulu tombol yes dan no, kemudian ketika tombol yes kita klik, maka akan sistem exit gitu. Nah, ini sudah untuk tombol keluarnya, tidak ada tanda-tanda kesalahan atau peringatan. Kemudian untuk form login ini sudah. Kita lanjut ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini hanya tombol logout aja, ini kita edit. Kita klik 2 kali. Kemudian saya juga sudah buatkan sebelumnya. Ini untuk halaman utama, copy, kemudian ini kita paste. Di kolom halaman utama ini saya buat codingnya di situ, maksudnya halaman utama ini set visible-nya false. Jadi ketika tombol ini tombol logout itu dipencet, halaman utama ini visible-nya false dan akan memunculkan halaman latihan 1 set visible-nya true gitu. Nah, ini untuk codingnya sudah selesai. Kemudian kita coba nih, kita coba run file. Nah, ini kita isi benar dulu, usernya admin, kemudian passwordnya admin, kita klik login. Nah, normal dia berjalan masuk ke halaman utama, selamat datang. Kemudian kita klik logout, maka akan balik lagi ke form login. Nah, seandainya kita isikannya salah, usernya ngacak, kemudian passwordnya juga ngacak, kita klik login, maka ada muncul peringatan, maaf user atau password Anda salah. Kemudian seandainya kita ketika ketik asal kita lupa ternyata ada kesalahan, kita klik reset ya, maka akan dihapus semuanya, kita mulai lagi dari awal. Kemudian seandainya hanya isi usernya saja admin, passwordnya kita kosong, kita klik login, maka akan muncul peringatan password tidak boleh kosong.
Begitupun sebaliknya, ketika usernya kita kosong, passwordnya kita isi sesuai, maka akan kita login, peringatan user tidak boleh kosong gitu. Jadi kalau salah satu ketika diisi benar, salah satunya ada yang kosong, maka akan muncul peringatan salah satu usernya tidak boleh kosong atau passwordnya tidak boleh kosong. Kalau kita isi asal dua-duanya, maka akan munculnya maaf user atau password Anda salah gitu, akan reset ulang. Kemudian tombol yang terakhir yaitu tombol keluar. Nah, ketika kita sudah selesai menggunakan form login ini, kita klik tombol keluar, maka akan muncul notif terima kasih. Kemudian apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau kita klik no, maka akan tetap di form login tersebut. Apabila kita klik keluar kemudian yes, maka aplikasi tersebut akan keluar gitu ya. Untuk sampai sini terima kasih atas perhatian rekan-rekan, teman-teman yang sama-sama kita belajar untuk PBO. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami ya, untuk kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan tugasnya sesuai dengan harapan dari dosen, dan mudah-mudahan mudah juga dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.